Setelah menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba, mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kunchoro disangsi pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu, Aibda Dianita Agustina, poluan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Narkoba bisa merayu siapa saja untuk menggunakannya, termasuk oknum anggota polisi. Seperti yang dilakukan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kunchoro. Kasus berawal dari nyanyian anak buah Didik mantan Kasat Narkoba Polres Bima AKP Malaungi yang ditangkap akibat peredaran sabu di Kota Bima. Dari pengakuan Malaungi, ia menyebut keterlibatan atasannya yang tak lain AKBP Didik Putra Kunchoro. Polisi langsung bergerak menangkap Didik. Dari nyanyian Didik, ia menyebut menyimpan narkoba di rumah Polwan Aibda Dianita Agustina. Polisi kembali memburu Aibda Dianita hingga berhasil menemukan koper yang dimaksud. Bukan sembarang koper, koper putih itu berisi berbagai jenis narkoba, termasuk 49 butir pil ekstasi. Tak lama, polisi lakukan gelar perkara dan memutuskan status AKP Didik dari saksi menjadi tersangka. AKP Didik terbukti bersalah atas pemilikan narkoba. Setelah menjadi tersangka, AKP Didik Putra Kunchoro jalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Didik diputuskan bersalah dan langsung dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Kini Didik Putra Kunchoro dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman seumur hidup. Kasus rupanya belum usai setelah Didik diberhentikan tidak dengan hormat. Aibda Dianita Agustina, polwan yang menyimpan koper berisi narkoba milik Didik, rupanya terbukti positif mengkonsumsi ekstasi. Tidak berhenti di situ, istri Didik, Miranti Afruana, juga terbukti melakukan hal yang sama. Tim Liputan Ainus melaporkan. Bareskrim Polri menyita kiloan emas batangan dari 2 rumah dan 1 toko emas di Surabaya dan Nganjuk, Jawa Timur. Hal ini terkait tindak pidana pencucian uang dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dengan nilai transaksi 25,8 triliun rupiah. Bareskrim Polri menggeledah rumah di Jalan Tampo Mas, Surabaya, Jawa Timur dari Kamis pagi hingga Jumat dini hari. Penyidik menyita 4 box kontainer barang bukti, terdiri atas sejumlah dokumen, bukti elektronik, uang, dan juga emas batangan. Penggeledahan merupakan pengembangan tindak pidana pencucian uang dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat pada 2019 hingga 2022. Akumulasi transaksi diduga mencapai 25,8 triliun rupiah. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Direksi Bareskrim Polri, ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama ya, menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Untuk emas batangan apakah ada yang disita, Jenderal? Emas batangan? Ya, termasuk dalamnya. Ya. Termasuk. Jumlahnya berapa? Nanti kita update ya, nanti kita update. Tapi yang jelas sampai kiloan, Jenderal? Tadi terlihat berapa? Lebih. Ya. Selain di Surabaya, polisi juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Diponegoro, Nganjuk, Jawa Timur. Tidak hanya itu, polisi juga menggeledah toko emas Semar di Jalan Ahmad Yani, Nganjuk. Dari toko Semarah, petugas menyita seluruh emas yang ada tanpa sisa. Emas tersebut dibawa menggunakan 2 box besar dan dimasukkan ke dalam mobil. Hingga kini penyidikan masih terus berlangsung. Polisi terus mengumpulkan alat bukti dan menemukan siapa saja pihak yang terlibat. Dari Surabaya dan Nganjuk, Jawa Timur, Hari Tambayong, Muhtar Bagus, Ainus melaporkan. Pemirsa, lah masjid dan musola dipenuhi warga saat malam pertama sholat tarawih pada Rabu 18 Februari 2026. Sejak sore hari, suasana di sejumlah rumah ibadah tampak ramai warga yang hendak menunaikan ibadah sekaligus mengikuti tradisi sedekah tahunan.
Inilah suasana ribuan warga saat madati Musola Wakaf Abdullah, Kelurahan Kepanjen, Sumeneb, Jawa Timur jelang ibadah sholat tarawih. Sejak sore hari, suasana di sejumlah rumah ibadah ramai. Antusiasme warga tersebut tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga tradisi pembagian sedekah tahunan. Penyaluran bantuan senilai ratusan ribu rupiah per orang tersebut merupakan zakat mal dari Said Abdullah, politisi senior PDI Perjuangan yang juga merupakan anggota DPR RI Dapil Madura. Ia rutin membagikan zakat mal kepada para jamaah tarawih saat bulan suci Ramadan. Masyarakat berharap tradisi pembagian zakat usai sholat tarawih ini terus berlanjut sebagai bagian dari semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial di Kabupaten Sumeneb. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya Masjid Negara IKN menggelar sholat tarawih. Ribuan jamaah dari berbagai daerah di Kalimantan Timur membadati Masjid Negara IKN untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Ratusan jemaah dari berbagai wilayah di sekitar IKN hingga Balikpapan dan Samarinda memadati area masjid sejak usai sholat Isya. Mereka datang untuk mengikuti rangkaian ibadah tarawih di masjid yang menjadi simbol peradaban baru di ibu kota negara ini. Tahun ini Masjid Negara IKN yang berdiri megah di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara untuk pertama kalinya menggelar sholat tarawih. Diharapkan kehadirannya tak hanya menjadi ikon arsitektur, namun juga menjadi pusat syiar Islam serta penguatan nilai-nilai spiritual di tengah pembangunan ibu kota Nusantara. Kalau di sini mungkin karena masjidnya baru, jadi vibes-nya masih kerasa masih new banget. Terus juga jadi ada giroh semangat gitulah buat ngelakuin ibadah. Rasanya kayak wow, ternyata keren juga ya hasilnya masjid ini, kayak untuk bangunannya luas, terus juga indah, dari luarnya juga keren gitu, seperti itu. Rasanya happy sih pastinya. Masjid Negara IKN memiliki daya tampung hingga sekitar 6.000 jemaah, baik di area dalam maupun pelataran. Selain jemaah umum, sejumlah pegawai otorita dan pekerja proyek IKN turut melaksanakan ibadah bersama. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Dalam momen tersebut, Trump secara khusus memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan menyebut tak berani melawannya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace merupakan implementasi awal dari piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok yang gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. Man that I really like a lot is, he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan.